Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui channel ini kita tetap bisa bersekutu, tetap bisa beribadah bersama, boleh memuji dan menyembah Tuhan. Nah, bagi saudara yang merasa diberkati oleh Tuhan lewat channel ini, saudara bisa subscribe dan juga men-share-nya kepada saudara, sanak famili maupun teman-teman saudara untuk kita boleh sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh bersuka cita sekali kalau kita malam hari ini bisa kembali berkumpul, kita mau kembali berdoa bersama, kita mau beribadah menyembah kepada Dia. Mari kita persiapkan hati kita mau memuji dan meninggikan Allah kita. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk semua kasih setia-Mu dalam hidup kami, untuk segala kemurahan-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih diberi nafas hidup, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kalau hari ini kami juga boleh bersama-sama menyembah Engkau, itu juga oleh karena anugerah-Mu. Dan terima kasih Tuhan, berkati untuk ibadah kami ini. Bila semuanya untuk kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau Bapa. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sebentar kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau kembali menyembah Dia, memuji Dia. Kita persiapkan hati kita. Biarlah kita boleh mempersilakan Roh Allah boleh bekerja di dalam hati kita, memeriksa kita, dan terus menuntun hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Betul Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, bahwa Engkau layak untuk kami sembah. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh diberi kesempatan untuk boleh membaca firman-Mu, untuk boleh merenungkannya. Bila tatkala kami membaca firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Engkau menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau boleh memperbaharui hidup kami. Ini doa kami. Ini permohonan kami ya Tuhan. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ke-29. Kalau saudara sudah menemukannya, kita akan melihatnya bersama-sama, saudara menyimaknya, saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berkumpul kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sedemikian jauh pembacaan kita. Nah, saudara, pada umumnya orang seringkali mengkaitkan antara iman dan penglihatan mata. Biasanya orang minta bukti dulu baru mau percaya. Biasanya kita seringkali mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau percaya kalau Tuhan menyembuhkan aku. Aku mau percaya kepada Tuhan kalau Tuhan itu memberi aku pekerjaan. Kalau aku mau percaya kepada Tuhan kalau Tuhan itu memberi aku jodoh." Jadi kita minta bukti dulu. Buktikan kalau Tuhan itu baik, buktikan bahwa Tuhan itu ada, bukti bahwa Tuhan itu maha kuasa, baru aku mau percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, ini adalah hal yang lumrah dilakukan oleh manusia. Ternyata bukan cuma saudara yang mengalami hal seperti itu, punya sikap seperti itu. Thomas pun juga punya sikap yang sama. Di dalam bacaan kita tadi kita melihat bagaimana Thomas itu tidak percaya dengan laporan para murid, para teman-temannya yang mengatakan Yesus sudah bangkit. Dia minta Yesus menunjukkan diri dulu. Dia mau menyaksikan bekas luka Yesus. Dia mau melihat bekas tusukan paku itu di tangannya. Dia mau melihat bekas tusukan di lambungnya. Dia mau meletakkan tangannya, baru dia percaya bahwa Yesus betul-betul sudah bangkit. Saudara, ternyata kalau kita melihat catatan Alkitab, bukan hanya sekedar Thomas yang punya sikap demikian. Kita ketemu dengan Musa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika Tuhan menyuruhnya, Musa pun tidak percaya. Apa betul Tuhan akan menolong Israel? Apa betul Tuhan akan menyertainya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Dia tidak percaya dan dia minta tanda, minta bukti kalau betul-betul Tuhan menghendaki hal demikian. Ternyata bukan juga cuma Musa, ada Gideon. Gideon dihampiri oleh Tuhan dan Tuhan memerintahkan kepada dia untuk dia memimpin bangsa Israel untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Dan Gideon pun juga tidak percaya bahwa dia sanggup memimpin bangsa Israel, menjadi pahlawan Israel, membebaskan orang Israel dari tangan orang Midian. Sekalipun Tuhan berjanji untuk menyertainya, dia tetap minta bukti. Kalau betul Tuhan memanggilnya, kalau betul Tuhan menyertainya, dia minta bukti sebagai tanda bahwa Tuhan pasti menyertainya. Nah, saudara, inilah pergumulan manusia. Seringkali kita tidak mudah untuk percaya. Kita minta bukti baru mau percaya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu bukanlah Tuhan yang menghakimi. Tuhan yang gampang sekali menghukum kita karena ketidakpercayaan kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, penuh rahmat. Lihatlah bagaimana dia memperlakukan Gideon, bagaimana dia memperlakukan Musa, bagaimana dia memperlakukan Thomas. Ketika mereka menyatakan ketidakpercayaan mereka, Tuhan tidak serta-merta menghukum mereka. Justru Tuhan kasihan kepada mereka. Tuhan justru menunjukkan kebaikannya kepada mereka. Tuhan memberikan bukti kepada mereka. Saudara, bayangkan Allah yang maha mulia, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu agung, Allah yang sudah mengerjakan segala sesuatu bagi kita, Allah yang sudah melakukan penebusan, Allah yang sudah mati dan bangkit, Allah yang sudah menyatakan kemuliaannya. Lalu tiba-tiba ada satu orang bernama Thomas tidak percaya kepada dia. Saudara, Yesus tidak serta-merta lalu marah-marah dengan Thomas, lalu menghukum Thomas, tidak. Justru Tuhan menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kebaikan-Nya. Di sini kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kesabaran Tuhan, bagaimana cinta kasih-Nya kepada umat-Nya. Saudara, kalau kita melihat betapa luar biasa Yesus menunjukkan secara khusus dirinya kepada Thomas. Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan cerita ini dicatat secara khusus untuk Thomas. Kita melihat betapa luar biasanya kasih Yesus kepada Thomas ini. Dengan rahmatnya, dengan kasihnya. Dia memberikan bukti kepada Thomas yang tidak percaya kepadanya. Dengan rahmat yang sama juga, dia menunjukkan dan dia memberikan bukti tanda ajaib kepada Musa. Begitu juga dengan rahmatnya, dia menunjukkan dan dia memberikan bukti dengan tanda ajaib kepada Gideon. Saudara, semua itu dilakukan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita supaya kita yang tidak percaya kepada Dia menjadi percaya. Tetapi saudara, kita harus sadar satu hal, bahwa dengan adanya bukti-bukti yang Tuhan tunjukkan, itu bukan berarti bahwa kita otomatis pasti percaya. Belum tentu. Ada banyak orang yang seringkali mengalami banyak tanda-tanda ajaib, tapi ternyata ya juga tidak percaya. Saudara, Yesus pernah mengutuk beberapa kota, ya, yang karena Yesus sudah melakukan mujizat di sana. Tetapi mereka juga tidak bertobat, tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam Injil Matius, ya, pasal yang ke-11
Kalau saudara melihat di sana, Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 21 dikatakan, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Saudara, Yesus dengan keras mengatakan, celakalah engkau Betsaida, celakalah engkau Korazim. Mereka sudah menyaksikan begitu banyak mujizat Tuhan. Mereka sudah melihat tanda ajaib, tapi nyatanya, buktinya mereka tetap tidak percaya. Mereka tidak bertobat. Jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa iman tidak melulu harus ada buktinya. Itu sebabnya Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tapi ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak pernah menunjukkan bukti kepada kita. Buktinya kepada Thomas dia menunjukkan bukti. Kepada Musa dia menunjukkan bukti. Kepada Gideon dia memberikan bukti, memberikan tanda. Saudara, dalam hidup kita pun Tuhan banyak memberikan bukti dan tanda kepada kita untuk kita bisa percaya kepada Dia. Kalau kita mau jujur di dalam hidup kita, ada banyak kebaikan yang Tuhan berikan, Tuhan tunjukkan kepada kita. Contoh sederhana, oksigen yang setiap hari kita hirup sehingga kita bisa hidup. Juga kalau kita melihat waktu yang Tuhan berikan sehingga kita bisa menikmati hidup kita, menjalani hari-hari kita. Lalu kita juga kalau bisa melihat kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kita bisa bekerja dan mencari nafkah. Belum lagi anugerah keselamatan, karya penebusannya sehingga kita bisa menikmati hidup berkemenangan atas dosa. Kita bisa menikmati anugerahnya. Saudara, itu semua tidak terjadi otomatis. Itu semua adalah pemberiannya. Itu semua adalah anugerahnya bagi kita. Saudara, ada banyak sekali kalau kita mau catat satu persatu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lantas apa yang masih membuat kita ini ragu kepada Dia? Apa yang membuat kita ini tidak percaya kepada Dia? Apakah pemeliharaannya itu tidak cukup untuk menyatakan bahwa Dia itu baik kepada kita? Apakah penebusannya, karyanya di atas kayu salib itu kurang cukup untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita? Saudara, sebenarnya kita bukan kekurangan bukti. Tidak kurang-kurangnya Tuhan menyatakan bukti kepada kita. Tapi yang menjadi permasalahan, kenapa kita seringkali meragukan Dia, seringkali tidak percaya kepadanya, bukan karena kita kurang bukti, tapi karena kita seringkali melupakan iman atau kehidupan perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Apa yang dulu pernah kita alami bersama dengan Tuhan, kita lupakan sampai pada waktu kita mengalami pergumulan lagi, kita mulai nuntut bukti lagi. Kalau Tuhan itu betul-betul mengasihi aku, buktikan, tolong aku. Saudara, kita seringkali berlaku seperti bangsa Israel. Mereka sudah dibawa keluar dari Mesir. Mereka sudah dibebaskan. Mereka bahkan melewati laut Teberau itu dengan aman. Lalu mereka diberi makan mana, tapi masih merengek. Mereka minta daging pada Tuhan. Dan ketika Tuhan tidak memberikannya, mereka mengatakan Tuhan itu jahat. Mereka melupakan segala kebaikan Tuhan itu. Dan itu yang membuat mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bukan karena kurang bukti, tapi mereka seringkali melupakan akan karya Tuhan di dalam hidup mereka. Karena itu saudara, biarlah memasuki masa sengsara Tuhan Yesus. Yang sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingatinya. Biarlah kita boleh mengingat akan salibnya. Mengingat akan pengorbanannya. Bagaimana dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Untuk menyelamatkan kita. Kita mengingat betapa besar kasih Allah kepada kita. Sehingga kita bisa kembali kepada Dia. Ingatlah bagaimana Dia mengasihi Thomas. Bagaimana Kristus sudah melakukan banyak hal untuk Thomas. Apa yang dikerjakan Kristus bagi Thomas, itu juga yang sedang Ia kerjakan bagi kita. Ia sedang menunjukkan kebaikan dalam hidup kita. Ingatlah, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, apapun dosamu, betapa keras kepalamu, ingatlah, datanglah kepada Yesus. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, ini aku sudah tunjukkan kebaikanmu. Dengan karya salibnya dia sudah menyatakannya. Dan jangan lagi kita tidak percaya kepada Dia. Saudara, jangan lagi biarkan suara iblis itu menguasai kita. Yang mengatakan, kamu sudah jatuh dalam dosa. Kamu memang tidak pantas di hadapan Tuhan. Kamu tidak layak datang ke gereja Tuhan. Saudara, ingatlah, tidak ada yang bisa menentukan kita layak atau tidak layak. Iblis tidak berhak menentukan kita layak atau tidak layak datang kepada Tuhan. Orang lain tidak bisa menentukan kita layak atau tidak layak datang kepada Tuhan. Yang bisa menentukan itu hanya Tuhan. Siapa yang layak dan tidak layak datang kepada Dia. Tetapi puji Tuhannya, Yesus selalu menyambut kita.
Dia berkata, semua yang letih, lesu, dan beban berat, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau hari ini engkau sedang mengalami letih, lesu, engkau sedang mengalami pergumulan yang berat, engkau sedang bergumul dengan dosamu, datang kepada Yesus. Tangannya selalu terbuka untuk engkau. Mari kembali kepada Dia dan jangan lagi tidak percaya kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Saya akan memimpin kita bersama-sama untuk berdoa, khususnya bagi keluarga kita masing-masing. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami saat ini datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami. Ampuni kami yang seringkali meragukan Engkau. Ampuni kami yang seringkali tidak percaya kepada Engkau. Ampuni kami yang seringkali meragukan akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali betapa Engkau mengasihi kami. Biarlah Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami, Engkau menguatkan kami, menolong kami Tuhan. Supaya kami tetap teguh, sekalipun hidup kami mungkin mengalami kesulitan, ataupun kehidupan kami sedang lancar. Biarlah kami tidak pernah melupakan Engkau dalam kondisi apapun. Kami percaya bahwa Engkau beserta dengan kami. Kami percaya bahwa tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami. Biarlah Tuhan Engkau terus yang boleh menolong kami supaya kami punya iman yang teguh di dalam Engkau. Kami juga mengingat untuk keluarga kami, untuk pasangan hidup kami, untuk anak-anak kami. Biarlah mereka juga punya iman yang kokoh di dalam Engkau. Mereka terus boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tuhan yang juga tolong mereka boleh berjalan terus bersama dengan Engkau. Di tengah-tengah begitu banyak tantangan pergumulan hidup ini, mereka boleh tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga mau mengingat Tuhan untuk orang-orang tua kami yang mungkin tinggal sendirian di rumah di tengah-tengah pandemi ini. Mereka yang mungkin sedang mengalami kesepian. Mereka mungkin sudah mengalami kejenuhan, kebosanan, tinggal di rumah, sulit berinteraksi dengan anak-anak, dengan keluarganya. Tuhan, kiranya Engkau menghibur orang-orang tua ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan damai dan sukacita kepada mereka. Dan Tuhan memelihara hidup mereka. Dan kami juga mengingat Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang bersekolah. Mereka mengalami juga kendala. Mereka juga mengalami banyak tantangan di mana mereka harus belajar secara online. Kami tahu ada banyak seringkali gangguan-gangguan untuk membuat mereka tidak fokus di dalam belajar. Tapi biarlah Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap bisa fokus, tetap bisa konsentrasi, tetap bisa belajar dengan baik. Tuhan yang memberkati untuk anak-anak kami. Tuhan juga memberkati dalam pergaulan mereka, supaya mereka tidak salah di dalam pergaulan mereka. Dan Tuhan terus tuntun anak-anak kami. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati untuk setiap keluarga-keluarga daripada umat-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan berikan keharmonisan, Tuhan berikan kerukunan senantiasa. Biarlah kasih-Mu senantiasa berlimpah di dalam setiap rumah tangga yang ada, yang di dalam Engkau ya Tuhan. Mereka boleh terus mengalami kasih-Mu. Dengan kasih-Mu itulah mereka boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami menyerahkan untuk seluruh keluarga daripada jemaat-Mu. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke saudara, kita bersyukur boleh mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan biarlah ibadah hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi saudara. Tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.